Shalom saudaraku, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang persepuluhan. Kalau kemarin kita sudah belajar persepuluhan di Perjanjian Lama, ada 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu hukum persepuluhan di bawah hukum Musa. Kemudian kita juga melihat satu perikop yang paling sering dibahas oleh hamba-hamba Tuhan ketika mengajarkan tentang persepuluhan, yaitu Maleakhi 3. Sekarang kita akan masuk persepuluhan dalam perjanjian baru. Nah, ini lebih penting saudaraku, karena kita bukan umat perjanjian lama, kita adalah umat perjanjian baru. Dan tentunya ada hal-hal yang harus kita ketahui. Pertama, apakah hukum persepuluhan itu masih ada atau sudah dihapuskan di dalam perjanjian baru? Ini sebuah pertanyaan. Apakah ada ayatnya di dalam perjanjian baru bahwa hukum persepuluhan itu masih berlaku? Nah, itu juga seringkali menjadi pertanyaan. Saudara, yang penting kita tahu bahwa kita bukan umat perjanjian lama dan yang menyelamatkan kita itu bukan hukum Taurat, tetapi adalah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu harus kita pegang. Ya, jadi termasuk semua peraturan, semua perintah di dalam hukum Taurat itu harus kita pahami di dalam Kristus. Jadi itu semua harus kita baca, kita pelajari, tapi dengan terang perjanjian baru. Nah, ini bedanya saudaraku, kita dengan orang Yahudi yang masih kekeh berpegang dengan perjanjian lama. Karena perjanjian baru itu adalah kegenapan dari apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Perjanjian lama adalah bayang-bayang, sedangkan kegenapannya ada di perjanjian baru. Kita ini umat yang beruntung, saudara. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah ada ayat persepuluhan di dalam kitab suci perjanjian baru kita, dalam Injil? Kita akan lihat perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 23 ayat 23. Nah, saudaraku, ini konteksnya adalah Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, di sini diawali dengan kata yang keras, yaitu celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi teguran keras, saudaraku. Hai kamu orang-orang munafik. Ahli Taurat, orang Farisi itu munafik semua, saudaraku. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Jadi mereka taat, saudaraku, yang melakukan akan hukum Taurat, yaitu dengan mempersembahkan persembahan persepuluhan dari hasil bumi mereka, hasil pertanian mereka. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, nah ini Tuhan Yesus mulai berbicara tentang roh dari peraturan-peraturan yang Tuhan berikan itu. Yang terpenting yaitu rohnya, makna rohaninya, begitu ya. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Jadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu taat, saudara. Mereka bawa akan persepuluhan mereka. Setiap kali mereka panen, mereka membawa persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Jadi mereka taat dalam hal itu. Tapi Tuhan tahu hati mereka nggak benar, sikap hati mereka itu nggak benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan Maha tahu ya. Nah, di sini saudaraku, Tuhan katakan, kamu melakukan itu, membawa persembahan persepuluhan. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu, nah di sini ada 3 saudaraku. 1, keadilan. Mereka tidak hidup dalam keadilan. Mereka pandai menghakimi orang lain. Dan tidak ada keadilan di dalam sikap hidup mereka. Belas kasihan. Mereka kejam, saudaraku, tidak ada belas kasihan.
Jadi mereka memang membawa persepuluhan, tapi hati mereka tidak ada belas kasihan dan kesetiaan. Nah, menarik kata kesetiaan ini, nanti saya akan bahas, saudaraku. Kemudian Tuhan lanjutkan dengan kalimat yang satu harus dilakukan. Artinya apa? Persepuluhan itu kamu lakukan, dan itu lakukanlah. Jadi di sini jelas sekali Tuhan Yesus memang dalam konteks menegur dengan keras, itu mengatakan bahwa persepuluhan harus dilakukan, saudaraku. Persepuluhan itu harus dilakukan. Tetapi ada kalimat yang lain jangan diabaikan. Jadi persepuluhan dilakukan tapi berlaku tidak adil kepada orang-orang lemah. Persepuluhan mereka bawa ke rumah Tuhan dengan tekun dan setia, tetapi mereka nggak ada belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Nah, tadi saya katakan kesetiaan, ya. Jadi ada 3 ya, saudaraku ya. Mereka mengabaikan yaitu keadilan, kemudian belas kasihan. Ya, kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu kemana saja, mau melakukan apa saja, selalu dikatakan hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ini yang paling penting sebetulnya. Kalau saudara menjalani hidup ini, apakah belas kasihan sudah meninggalkan hatimu, meninggalkan hidupmu? Kita harus hidup di dalam belas kasihan. Kemudian yang ketiga yaitu kesetiaan. Diterjemahkan kesetiaan, waktu saya teliti di dalam bahasa aslinya dipakai kata pistis. Pistis itu selain kesetiaan juga iman, saudara. Jadi ketika orang itu melakukan hukum persepuluhan, mereka mempersembahkan persepuluhan, itu harus dengan iman, saudaraku. Iman bahwa ini semua berkat yang aku terima adalah dari Tuhan, dan memang ada firman katakan di mana ada hartamu di situ ada hatimu, kan. Jadi meskipun kita memakai akan berkat Tuhan ini untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan kita dan keluarga, tetapi menyisihkan persepuluhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan itu dengan iman, bukan iman untuk supaya kita diberkati lebih, itu urusan Tuhan. Tapi iman bahwa ini memang haknya Tuhan. Aku nggak mau merampok bagiannya Tuhan. Paham ya? Ini kembali kepada pelajaran di Maleakhi 3 itu. Nah, adakah iman itu, saudara? Kalau nggak ada, saudara berdoa. Meskipun saudara mentransfer persepuluhan, saudara membawa persepuluhan ke gereja, kemudian saudara masukkan di kotak persepuluhan, tetapi hati saudara harus penuh iman. Engkaulah yang memelihara aku, engkau akan mencukupkan aku, bahkan aku lebih dari cukup. Dan ini adalah tanda atau bukti bahwa aku percaya kepadamu, engkau yang memelihara aku. Ya, selain kita tahu bahwa persembahan persepuluhan itu sudah dijelaskan bahwa itu untuk supaya ada makanan di rumah Tuhan, itu perbendaharaan rumah Tuhan itu harus diisi dan sebagainya. Nah, saudaraku, dengan demikian kesimpulan bahwa Tuhan Yesus tidak menolak atau menghapus akan hukum persepuluhan. Dia berkata bahwa yang satu harus dilakukan, jadi hukum persepuluhan harus tetap dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Jadi yang lain itu malah dikatakan yang terpenting, kata Tuhan, yaitu apakah di dalam hatimu itu ada keadilan, belas kasihan, dan iman. Ya, itu kalau Matius 23. Nah, kalau Lukas 11, kita tahu ya Injil itu kan saling melengkapi. Lukas 11 itu menyebut ada 2, saudara. Ayat yang ke-42, Lukas 11:42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan. Jadi mereka membayar persepuluhan, ya, orang Farisi, dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Ya, zaman itu hasil bumi itu diambil 10%-nya, 1/10-nya.
tetapi kamu mengabaikan. Nah, di sini ada dua hal yang diabaikan oleh mereka, yaitu keadilan dan kasih Allah. Nah, keadilan muncul lagi, saudaraku. Jadi mereka berlaku adil apa enggak terhadap orang-orang lemah, orang-orang yang ada di sekeliling mereka, dalam hidup mereka. Kalau pengusaha, ya adilkah mereka kepada karyawan-karyawati? Nah, yang kedua adalah kasih Allah. Nah, di sini kita harus garis bawahi kata kasih Allah. Kita tahu bahwa Allah kita, Bapa kita itu adalah kasih. Jadi dalam mempersembahkan persepuluhan itu sebetulnya rohnya atau intinya adalah kasih. Kasih Tuhan, kasih Allah. Itu harus memenuhi kita dan menggerakkan kita untuk melaksanakan akan persembahan persepuluhan itu. Saudaraku, memahami roh atau makna yang sesungguhnya, inti di balik tindakan persepuluhan itu sangat penting. Jangan sampai kita jatuh seperti orang Farisi ahli-ahli Taurat, sudah pokoknya setia melakukan pasti aku diberkati. Bukan begitu, saudaraku. Kita harus mengejar kasih Allah adakah menguasai hatiku, adakah praktek keadilan sudah aku lakukan di dalam hidupku, apakah aku ada kemurahan, belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekelilingku. Jadi ini Tuhan membawa ke sana ya, bahwa intinya itu bukan sekedar ya hitung-hitungan begitu ya. Pokoknya ini aturan dari Tuhan, aku sisihkan 10% kemudian aku persembahkan, soal yang lain itu urusan itu. Tidak demikian. Yang satu harus dilakukan, yang lain juga tidak boleh diabaikan. Demikian tentang apa kata Tuhan di dalam Perjanjian Baru, apa kata Tuhan Yesus tentang persepuluhan. Clear bahwa persepuluhan tidak dihapus oleh Tuhan. Jadi kalau ada yang bertanya, kita umat Perjanjian Baru apakah harus memberikan persepuluhan? Kalau saya mengajarkan begini, saudaraku. Anda teliti hatimu. Adakah engkau terus meningkat di dalam keadilan, di dalam belas kasihan, dan di dalam iman? Adakah kasih Allah itu terus bertambah-tambah dalam dirimu? Nah, kalau itu yang terpenting itu sudah ada, maka gerakan atau dorongan untuk memberi persepuluhan itu kita lakukan dengan benar. Itu umat Perjanjian Baru seperti itu, saudaraku. Nah, kalau ada yang bertanya, kalau aku tidak memberikan persepuluhan, bagaimana? Menurut saya, kalau orang mengasihi Tuhan, ada kasih Allah dalam dirinya, ada belas kasihan, itu tidak ada masalah pasti. Karena di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Hati tertuju kepada Tuhan, dipenuhi dengan kasih Allah, maka otomatis dia akan melaksanakan akan apa yang menjadi hukum Tuhan itu dengan sukacita. Nah, di dalam Perjanjian Baru, ayat yang menyebut tentang persepuluhan itu hanya tertulis di Matius 23:23, Lukas 11:42, ya Matius dan Lukas. Kemudian dalam Ibrani juga ada, tapi Ibrani itu hanya menceritakan bahwa Melkisedek adalah bayang-bayang dari Yesus, kemudian Abraham mempersembahkan persepuluhan. Jadi ini bicara tentang masa lalu yang kemudian dikaitkan dengan Kristus sebagai bayang-bayang yang berhak menerima pemujaan kita, penyembahan kita. Begitu, kira-kira begitu. Nah, sekarang saudaraku, hal-hal lain di dalam soal memberi, di Perjanjian Baru ada banyak sekali, saudara. Pelajaran tentang memberi. Nah, ini bukan hanya persepuluhan. Kalau persepuluhan tadi sudah clear ya, bahwa kita melakukan atau menjalankan akan persembahan persepuluhan itu dengan prinsip roh yang benar, ya, dengan apa itu
motivasi yang benar itu tadi, ada keadilan, ada kasih Allah, ada belas kasihan, dan ada iman, ya tadi ya, dari 2 ayat tadi. Matius 23:23, Lukas 11:42. Nah, sekarang tentang hukum memberi, saudaraku, kalau ini dibahas akan sangat luas, saudara, dan ada beberapa suara gembala yang saudara bisa cari tentang memberi. Judul-judul tentang memberi itu ada, saudaraku. Nah, yang jelas soal memberi itu Tuhan sudah kasih satu janji. Lukas 6 ayat 38, maaf ya. Berilah dan kamu akan diberi. Nah, ini ayat terkenal ya. Jadi memberi itu sebetulnya merupakan cara untuk kita ini menerima. Itu prinsip Tuhan ya. Berilah dan kamu akan diberi. Ada orang berpikir lebih enak aku ini menerima saja gitu ya. Diberi itu lebih enak daripada memberi. Tetapi kenyataannya ketika hukum Tuhan atau firman Tuhan ini kita laksanakan dengan kita memberi, maka sesungguhnya itu adalah cara untuk membuka akan pintu berkat di mana nanti engkau akan menerima berkat, gitu ya. Memberi berkat akan diberi berkat. Suatu takaran yang baik, ini tentang ukuran memberi itu berapa begitu ya. Kalau ada orang yang terikat pada hukum perjanjian lama, pokoknya persepuluhan saja cukup, ya terserah. Itu takaran Anda. Tuhan pun akan menakar seperti itu. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncang dan yang tumpah keluar, Tuhan itu kalau memberi selalu sampai limpah gitu ya. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, jadi kalau kita ini mengukur Tuhan itu ya mestinya pantasnya cuma dapat perpuluhan gitu, ya sudah, saudara nggak salah, tetapi hatimu itu bagaimana? Engkau mengukur Tuhan hanya dengan hukum Taurat gitu, hukum perjanjian lama. Nah, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nanti ya pakai ukuran itu akan diukurkan kepada kita. Itu satu, saudara. Yang kedua, ya Tuhan berikan sebuah pelajaran pada murid-muridnya. Ini umat perjanjian baru, saudaraku ya, dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4 itu dikatakan. Maaf, ini saya harus bacakan, saudaraku, karena ini penting. 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini, yang diangkat oleh Tuhan justru janda miskin. Ya, ketika dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka dalam peti persembahan, ia melihat seorang janda memasukkan 2 peser uang ke dalam peti itu. Nah, terus Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, pada murid-muridnya, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi saudaraku, ukuran banyak atau sedikit di mata Tuhan itu beda dengan ukuran kita. Ya, ukuran kita kan nominal. Orang memberi 1 juta, mempersembahkan 1 juta itu gede dibandingkan yang mempersembahkan 10.000. Tapi masalahnya siapa yang memberi? Kalau yang memberi 1 juta itu dari kelimpahannya, dia mendapat berkat miliaran dan dia memberi 1 juta untuk pekerjaan Tuhan. Ya tentunya berbeda dengan orang yang bekerja keras seharian, dia mendapat 10.000 dan seluruh uangnya dia persembahkan. Beda, itu Tuhan tahu, gitu loh saudara ya. Makanya muncul akan ayat di dalam Lukas 21 tentang janda miskin yang memberikan seluruh nafkahnya hari itu. Jadi saudaraku, itulah ukuran soal memberi di perjanjian baru. Ini soal hati yang mengasihi Tuhan. Nah, kemudian Rasul Paulus juga mengajarkan. Jadi sudah tidak diajarkan tentang persepuluhan, karena persepuluhan ini bagi orang-orang Yahudi ya pada masa itu, masa
Kristen mula-mula atau gereja mula-mula itu kan rata-rata orang Yahudi, saudaraku ya. Jadi mereka sudah otomatis melakukan persembahan persepuluhan, itu sudah tidak perlu diajar, saudaraku, sudah ngerti. Nah sekarang bagaimana sikap memberi itu yang lebih penting ya. Sekarang kita lihat dalam 2 Korintus 9 ayat 7, ini ayat yang saya yakin saudara sering baca ya, sering dengar dan baca. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Saudaraku, kalau hati masih belum rela dan masih terpaksa, perpuluhan pun jangan dibawa kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak butuh uang kita. Ya. Tuhan tidak butuh akan harta kita. Semua ada pada kita, termasuk nyawa kita, tubuh kita, termasuk semua yang Tuhan percayakan pada kita, itu milik Dia. Jadi soal mengembalikan persepuluhan itu kalau belum rela hati, atau kalau kita memberikan dengan sedih hati, atau merasa terpaksa. Jadi kalau ada hamba Tuhan di sebuah gereja dalam khotbah yang berapi-api, dia berkata, engkau harus taat perpuluhan, berikan persembahan persepuluhan. Kalau tidak, maka kutuk itu akan menimpa engkau. Lah kalau ditakut-takuti seperti ini, sedih hatinya, takut, karena takut kena kutuk, dia memberikan persembahan jemaat tersebut, tapi merasa terpaksa. Paham ya saudaraku? Nah, situasi kebatinan seperti itulah yang ditangkap oleh Rasul Paulus. Makanya dia katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ingat, sekali lagi saya ulang, Tuhan tidak butuh uang kita. Kalau Dia mengizinkan kita memberikan persembahan untuk pekerjaannya, itu sebetulnya adalah jalan untuk Tuhan memberkati kita. Memberkati bukan duit saja, saudaraku, tapi dengan sukacita ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau saudara belum bisa memberi dengan sukacita, berdoa, saudaraku ya. Bagi Anda yang mendengarkan akan pelajaran persepuluhan ini dan Anda ingin mentaati akan firman Tuhan, ingin benar di hadapan Tuhan secara finansial, tetapi kok masih sedih, masih merasa terpaksa, belum rela, ya jangan memberi menurut saya ya. Karena saya juga percaya bahwa Tuhan tidak butuh uang kita, uang saya, uang saudara itu tidak. Tuhan nggak butuh, Dia maha kaya, Dia punya segala sesuatu. Tapi biar kiranya kita minta roh yang mengubah hati kita, sehingga kita bisa memberi dengan rela, dengan sukacita, dan tidak terpaksa, karena kita tahu bahwa kita ini diberi kehormatan untuk mempersembahkan, berkontribusi ya dalam persembahan tersebut, gitu, untuk mempersembahkan korban syukur kita, persepuluhan, atau korban khusus kita sebagai ucapan syukur ketika dapat berkat gitu. Itu kalau kita lakukan, saudaraku, itu akan membuat hati kita itu bersukacita. Demikian, saudaraku. Ada banyak ayat yang lain, tapi saya akan berhenti sampai di sini dulu, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.